Tada! Ini si raja buah ya teman-teman. Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan mereview tanaman durian saya teman-teman, yang sekian tahun ditunggu-tunggu ya. Ini akhirnya berbunga. Sebenarnya ini bunganya bukan bunga yang pertama ya, sudah pernah berbuah ya. Ini durian saya sekarang lagi berbunga lebat ya teman-teman, bagian atas ya, di bawahnya tidak teman-teman. Dan ini sama sekali ya tidak pernah di pruning, jadi dibiarkan begitu tumbuh teman-teman. Jadi ini pohonnya lumayan tinggi, padahal saya seneng yang agak pendek ya. Ini bunganya teman-teman, wow, ini investasi jangka panjang ya teman-teman. Tapi nanti saya kepingin dipagar gitu. Ini ada beberapa pohon ya. Ini ada cabang besarnya di atas juga ya teman-teman tuh. Wow, lumayan ya. Wah, senangnya teman-teman. Ini pohonnya tinggi banget. Cuaca panas jadi maaf ini agak kurang jelas ya. Nah, ini setiap batang-batang kayak gini bunganya lumayan lebat ya teman-teman nih. Ini buah alami ya. Dari kecil aku sengaja nggak dibuahkan gitu. Setelah udah agak besaran gitu, saya di rumah saya coba pakai ganda hasil, mereka berbunga teman-teman, tapi dia rontok bunganya ya. Memang nggak saya biarkan aja, biarin. Jadi kemudian bunga yang ketiganya itu buah, ada satu pohon yang buah itu 3 biji ya teman-teman. Karena saya penasaran kepingin makan, jadi saya sebelum berangkat ke Taiwan itu saya buka, ternyata kirain aku udah mateng, soalnya udah besar ya teman-teman, ternyata masih muda. Itu sayang banget ya. Itu durian montong merah teman-teman ya, yang saya buka itu. Nah, ini sekarang bertahap, ini besarnya nggak sama ya, ada yang gede pohonnya, ada yang kecil gitu loh, karena ini kan ditanam 2 tahap ya teman-teman. Pertama saya cuma nanam sedikit ya, kalau nggak salah 7 atau 8 pohon ya. Jadi yang sekarang berbuah ini 8 pohon ya teman-teman, yang mulai berbunga. Nah, ini lama banget ya, lama banget ini, lebih dari 7 tahunan lebih teman-teman. Tapi biarin aja ya, ini jadi buah alami, biar pohonnya kuat dulu baru berbuah ya teman-teman. Masih kecil-kecil nanti berbuah, pohonnya bisa mati ya. Wah, ini menyenangkan sekali teman-teman. Nah, dia itu udah berbakti sama saya tuh, karena dia dirawat sejak kecil. Ini adalah hasil saya menanam sendiri teman-teman, bikin lubang sendiri, menanam sendiri ya. Beli bibitnya, kita beli bibit di pasar ya, di pasar belinya teman-teman. Jadi ini setekan teman-teman ya, semua setekan ya. Nah, ini pohonnya rimbun sekali. Ini memang sama sekali nggak pernah di pruning ya teman-teman. Jadi selama 7-8 tahunan lebih lah, ada lah ya, belasan tahun bahkan ya, kita lupa nanamnya bulan berapa, tahun berapa teman, tapi memang udah lama sekali nggak berbuah ini ya. Tapi ini durian unggulan ya teman-teman. Kita tuh bunganya luar biasa, bunganya banyak banget ya. Yang paling banyak itu di atas ya, karena dia bagian atas itu cabangnya juga udah kena sinar matahari gitu ya. Bagian bawah itu kebanyakan kalau udah tua itu batangnya kering mati, terus itu ya teman-teman, patah gitu. Wah, ini luar biasa sekali ya. Pokoknya kita kalau punya itu beli tanah sedikit, kemudian kita tanam alpukat atau durian teman-teman. Jadi investasi jangka panjang, ini sangat menggiurkan sekali. Ini si rajanya buah ya teman-teman. Nah, ini buah yang paling mahal ya, the best. Yes. Nanti rencana saya kalau udah pulang nanti ini dibikin pagar gitu ya, supaya memutar, nggak ada tupai kemari, nggak ada tupai loncat ya teman-teman. Apa yang dimaksud tupai tahu sendiri lah ya. Dan ini pohonnya udah besar-besar tuh, batangnya ini lumayan gede teman-teman ya, lumayan gede. Tapi ada yang cabangnya 2 ya, ntar ya, ada yang cabangnya 2. Kemudian yang varietas yang saya tanam ini, varietas durian montong sama ini ya teman-teman,
super tembaga gitu ya, super tembaga. Ada saya musangking nanam tapi baru belum sebelum saya berangkat ke Taiwan ini. Sekarang saya di Taiwan udah 4 tahun. Yang terakhir ini maksudnya setelah nanam musangking ya. Nah, jadi usianya musangking saya udah 4 tahun, seharusnya udah berbuah ya. Tapi biarkan aja teman-teman, kalau saya mendingan lebih 7 tahun, 5 tahun baru berbuah, nggak apa-apa ya. Jadi dia tuh pohonnya udah kuat, kokoh gitu ya teman-teman. Jadi kalau berbuah nanti nggak mati gitu ya. Ini menyenangkan sekali. Nah, ini yang cabangnya 2 teman-teman. Yang cabangnya 2 dia pohonnya bisa kecil ya. Ini menyenangkan sekali teman-teman. Investasi jangka panjang. Ini adalah tanah ini seluas 1/4 hektar, lebih setengah hektar tuh kurang ya teman-teman. Jadi 1/4 lebih, jadi belum ada setengah ya, tapi lumayan luas ya teman-teman. Kita tanamin 30 pohon. Kemudian yang nanam pertama itu 8 pohon kalau nggak salah. Nah, sekarang ini yang 8 pohon itu udah berbuah ya teman-teman. Lainnya itu masih kecil, jadi 2 tahap ini saya nanamnya ya. Nah, ini durian montong merah ya teman-teman. Ini montong merah ya. Jadi montong merah itu daunnya tuh kecil-kecil gitu ya. Pokoknya saya yang nanam tuh montong merah, montong hijau, terus super tembaga, musangking gitu yang saya tanam teman-teman. Semua dicoba mana yang lebih bagus. Saya yang itu duri hitam pengen nanam juga sih, nanti kalau pulang kita nanam lagi di lahan yang baru ya teman-teman. Dan selama di Taiwan saya udah beli lagi tanah nanti buat nanam durian aja kalau udah pulang ya teman-teman. Kalau sekarang masih ditanamin sawit ya, lahan yang baru, yang baru beli ya teman-teman. Nih, ini sebagian selap-selipnya saya kasih tanamin kopi ya, kopi yang diminum itu teman-teman, kopi kecil itu ya. Kenapa dia pohonnya tinggi ke atas? Karena sebelahnya itu banyak pohon-pohon yang lain ya teman-teman. Nah, bisa kecil tuh, cabangnya kecil-kecil, heran nggak bisa. Itu karena nggak ada pemruningan. Kalau pemruningan dia bisa besar ya. Nah, ini bunganya teman-teman, wow, menyenangkan sekali ya. Jadi dia bunganya itu di batang-batang teman-teman. Mungkin kalau di pruning dia mungkin batangnya ini bisa besar ya, batang pokoknya. Jadi nanti buahnya bisa lebih banyak. Jadi sama sekali nggak pernah di pruning ya teman-teman. Beberapa tahun ini sampai 89, ada belasan tahun nih pokoknya ini ya. Lebih ya, tadi maaf kalau saya salah ngomong, nggak cuma 8 tahun lebih teman-teman. Jadi 2010 itu saya kayak lebih gitu saya baru nanam ya. Jadi sebelum saya beli rumah di Citra itu kayaknya saya juga udah nanam ini yang 7 pohon 8 ya. Saya lupa teman-teman karena terlalu lama nggak berbuah ya. Nah, kali ini ternyata buah alami ya teman-teman, lagi berbunga. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, ini yang masih kecil tuh udah agak, yang nanam belakangan udah lumayan besar nih. Nah, belum berbunga ya. Jadi 4 tahun tuh masih kecil teman-teman. Karena tanahnya itu kan banyak ada tanaman lain. Dulu coklat ya, di sini kakao ya teman-teman. Kakaonya saya suruh potongin, suruh kakak saya potongin semua ya. Cuma ini ada, nah ini kecil banget, kurus nih, agak kurus nih. Karena ini tanaman baru ya. Nah, ini lumayan rimbun nih teman-teman. Saya suruh kakak saya supaya dibentuk pendek, ternyata tinggi-tinggi. Yang pokoknya yang nanam belakangan itu bisa beda pendek, mudah-mudahan bisa pendek ya. Ini kurus sekali, ini kurus. Aduh, dimakan uti-uti daunnya. Dimakan serangga ya teman-teman. Nah, ini hijau banget ya. Wah, lumayan teman-teman. Jadi saya dulu nanamnya 30, kemudian ada yang mati ya, kalau nggak salah ada yang mati 3, tinggal 27 ya teman-teman.
Mati itu karena kemarau panjang sekali ya. Ini nggak pernah dilakukan penyiraman ya, jadi meskipun kemarau mungkin hanya 2 bulan gitu, dia masih bertahan hidup teman-teman. Padahal saya udah bikin lubang ya, tapi lubang itu nggak mencukupi untuk menyiram ini ya. Nah ini super bukan, ini montong ya. Ada super tembaganya itu, pokoknya daunnya lebar sekali ya teman-teman. Karena daunnya itu disukai belalang ya, jadi dia tuh repek-repek, daunnya banyak yang repek-repek, dimakan uti-uti ya teman-teman. Uti-uti itu adalah sejenis serangga ya, yang kulitnya merah ya, yang bulunya merah gitu teman-teman. Itu doyan banget sama daun ini ya, daun durian ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, kebun durian saya yang sedang berbunga. Wah senang banget. Kita nanam gak usah banyak-banyak, nanam 2, kalau dirawat dengan baik ya, dengan bagusnya, maka dia akan tumbuh subur dan batangnya besar teman-teman. Kalau batangnya besar otomatis nanti buahnya bisa banyak ya. Ini menyenangkan sekali. Ini kenang-kenangan dari hasil saya kerja di PT Doson ya teman-teman. Jadi uang pesangon ditambah tabungan saya. Kemudian ini dulu harganya tanah ini cuma 7 juta, terus kemudian ditawar bisa 6,5 juta gitu teman-teman ya, 6,5 juta gitu ya. Nah ini harga dulu teman-teman, tahun 2005 ke sana ya teman-teman. Sebelum 2005 ke sana, belum sebelumnya ya teman-teman. Jadi masih murah ya. Kalau sekarang mungkin dijual ini bisa, karena udah ada kebun duriannya, ini bisa 200 jutaan ya teman-teman mungkin kalau dijual ya, karena ada kebun duriannya teman-teman, tinggal nerusin. Tapi saya nggak mungkin saya jual teman-teman, karena ini dekat, ini ladangnya dekat rumah saya ya, dekat rumah orang tua saya. Wah menyenangkan sekali ya, ini investasi jangka panjang ya teman-teman. Itu adikku. Itu ada gubuknya ya, kita bikin gubuk buat taruh cangkol, pupuk apa gitu teman-teman, kalau hujan bisa berteduh. Dan ini kekepung tetangga itu karet, pohon karet tuh teman-teman. Karet tetangga itu menutupi ke sini, jadi itu kurang sinar matahari, jadi tumbuhnya ke atas begitu ya. Tuh kira-kira kayak begitu ya teman-teman, tanaman durian saya ya yang sedang berbunga. Wah menyenangkan sekali ya teman-teman. Wah ini lumayan rimbun nih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.